Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atlan Novel Mutahari, NIM 220001800115. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek untuk menyampaikan materi DOS dan DDoS. Apa itu DOS? Denial of Service atau DOS adalah sejenis serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atas sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara membanjiri sistem target dengan traffic yang berlebih atau dengan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem tersebut. DDoS sendiri merupakan Distributed Denial of Service, adalah serangan yang bertujuan untuk menonaktifkan layanan dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga pengguna yang tidak sah dapat mengakses layanan tersebut, di mana penyerang menggunakan banyak komputer yang terinfeksi malware atau disebut botnet untuk melakukan serangan terhadap satu target. Serangan ini dapat terjadi kapan saja dan dapat menargetkan siapa saja, termasuk individu dan organisasi besar seperti bank atau perusahaan teknologi. Yang membedakan DOS dan DDoS sendiri adalah penggunaan device-nya. Jika DOS itu hanya menggunakan satu device, dan DDoS menggunakan banyak device atau yang disebut botnet. Selanjutnya, jenis-jenis serangan DOS. Yang pertama ada ping of death. Serangan ini melibatkan pengiriman paket ICPM atau ping yang sangat besar melebihi ukuran yang seharusnya ditangani oleh sistem target. Ketika server menerima paket yang terlalu besar untuk diproses, hal ini dapat menyebabkan crash atau gangguan pada sistem. Selanjutnya ada ACN float. Serangan ini memanfaatkan proses handshake TCP dengan mengirimkan jumlah besar paket ACN ke server target tanpa menyelesaikan koneksi. Hal ini menyebabkan server kehabisan sumber daya saat mencoba untuk menanggapi permintaan koneksi yang tidak pernah diselesaikan, sehingga layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Dan yang terakhir ada UDP float. Penyerangan mengirimkan paket UDP atau User Datagram Protocol yang tidak valid atau mengarah ke port yang tidak ada di server target. Server akan mencoba untuk memproses paket tersebut dan mengirimkan pesan ICPM Destination Unreachable yang menyebabkan pengguna sumber daya server yang berlebihan. Selanjutnya ada HTTP float. Serangan ini mengirimkan permintaan HTTP yang sah kepada server bertujuan untuk membanjiri server web dan membebani sumber daya aplikasi. Meskipun tidak memanfaatkan kelemahan pada protokol HTTP, serangan ini dapat menyebabkan server kehabisan kapasitas dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Lalu untuk serangan DDoS, serangan ini ada volume based attack. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri jaringan target dengan trafik yang sangat besar menggunakan banyak data atau paket untuk menghabiskan kapasitas bandwidth yang tersedia, sehingga membuat layanan atau situs web tidak dapat diakses. Contohnya adalah ICPM float. Yang kedua, ada protokol attack. Serangan ini menyasarkan kelemahan dalam protokol jaringan yang digunakan dalam komunikasi komputer, seperti TCP, UDP, atau ICPM, dengan tujuan untuk mengeksploitasi cara protokol tersebut beroperasi dan membuat server atau perangkat jaringan kehabisan sumber daya atau kesulitan dalam menangani permintaan. Contohnya adalah ACN float. Selanjutnya ada application layer attack layer 7. Serangan ini menyasar lapisan aplikasi dengan menggunakan permintaan yang tampaknya sah namun dalam jumlah yang sangat besar untuk membebani aplikasi atau layanan web seperti HTTP atau DNS. Tujuannya adalah menyebabkan aplikasi tidak dapat menangani permintaan pengguna yang sah. Contohnya slow loris. Contoh kasus DOS. Pada tahun 2008, komunitas Jogja Free melancarkan serangan DOS terhadap situs Kaskus. Serangan ini menyebabkan kasus tidak dapat diakses selama beberapa waktu dan mengakibatkan kerusakan pada data situs. Administrator Kaskus terpaksa mematikan server untuk mengatasi masalah tersebut. Insiden ini terjadi sebagai balasan terhadap konflik antara dua komunitas di forum Kaskus dan akhirnya berujung pada kesepakatan untuk menghentikan pertikaian. Untuk contoh kasus DDoS sendiri adalah pada Oktober 2016, penyedia layanan DNS DYN menjadi target serangan DDoS yang menyebabkan botnet Mirai. Serangan ini menggunakan ribuan perangkat IoT atau Internet of Things yang terinfeksi malware untuk menekan trafik berlebih ke server di DYN.
Serangan ini menyebabkan gangguan besar seperti berbagai situs web terkenal seperti Twitter, Reddit, Spotify, dan lain-lain, karena mereka menggunakan daya untuk layanan DS mereka. Serangan ini memperlihatkan betapa rentannya perangkat IoT jika tidak diamankan dengan benar. Software yang sering digunakan untuk melakukan serangan DOS. Yang pertama ada LOIC atau Low Orbit Ion Cannon, bekerja dengan mengirimkan trafik berlebih ke server target menggunakan protokol yang berbeda, seperti TCP, UDP, dan HTTP. Selanjutnya ada HOIC, High Orbit Ion Cannon, bekerja dengan mengirimkan banyak permintaan HTTP dalam waktu singkat dan menggunakan skrip yang telah terkonfigurasi untuk membanjiri server target. Dikenal karena kemampuannya untuk meluncurkan serangan yang lebih besar dan lebih akurat. Dan yang terakhir ada Slow Loris, alat yang dirancang untuk melakukan serangan HTTP float dengan cara yang lambat, membebani server yang tidak siap untuk menangani banyak koneksi terbuka, mengirimkan permintaan HTTP yang tidak lengkap, membuat server tetap berpikir bahwa koneksi masih terbuka, sehingga server kehabisan sumber daya. Ini hardware yang sering digunakan untuk melakukan serangan DOS. Ada botnet, jaringan bot. Jaringan komputer terinfeksi dan dikendalikan secara jarak jauh oleh penyerang. Contohnya adalah komputer yang terinfeksi, router, dan printer. Setelah itu ada server dedicated atau VPS, Virtual Private Server. Digunakan oleh penyerang untuk meluncurkan serangan DOS dalam skala besar. Biasanya penyerang menyewa server ini untuk melakukan serangan tanpa meninggalkan jejak. Contohnya adalah server yang memiliki konektivitas internet yang cepat dan kapasitas tinggi. Software yang sering digunakan untuk melakukan serangan DDoS. Mirai menginfeksi perangkat IoT yang memiliki kelemahan keamanan seperti kamera IP, router, dan perangkat rumah pintar lainnya, dan mengubahnya menjadi bot yang dapat dikendalikan. Setelah terinfeksi, perangkat digunakan untuk mengirimkan trafik ke server target menggunakan berbagai jenis serangan seperti SSL float, DNS float, dan UDP float. Ceres mengirimkan permintaan HTTP secara cepat dan berulang ke server target, yang dapat menyebabkan server kehabisan sumber daya dan tidak dapat melayani permintaan lainnya. Lalu ada Haping 3. Dengan menggunakan banyak perangkat yang terinfeksi, Haping 3 dapat meluncurkan serangan SSL float atau serangan berbasis UDP ke server target. Alat ini memungkinkan penyerang untuk mengirimkan paket TCP, UDP, atau ECPM ke target dengan kontrol sangat tinggi dan menyebabkan kegagalan server atau aplikasi target. Selanjutnya ada hardware yang sering digunakan untuk melakukan serangan DOS. Botnet, jaringan bot yang lebih besar. Kumpulan perangkat yang terinfeksi dan dikendalikan oleh penyerang untuk meluncurkan serangan DOS terdistribusi. Botnet mengirimkan trafik dalam jumlah besar ke server target secara bersamaan, menyebabkan server tersebut kehabisan sumber daya dan menghentikan operasionalnya. Contohnya, komputer yang terinfeksi. Perangkat IoT yang rentan yaitu Mirai botnet. Perangkat IoT rentan seperti kamera CCTV, perangkat rumah pintar, dan router adalah sasaran utama untuk membentuk botnet di DOS. Penyerang menginfeksi perangkat ini dengan malware untuk digunakan dalam serangan DDoS. Selanjutnya, perangkat IoT terinfeksi, mereka menjadi bagian dari botnet yang dikendalikan untuk meluncurkan serangan DDoS besar-besaran terhadap server atau aplikasi tertentu. Contohnya kamera IP, termostat pintar, router, printer, dan perangkat lain yang terhubung dengan internet. Lantas, bagaimana sih cara pencegahan umumnya? Cara pencegahan umumnya, yang pertama adalah perbarui sistem secara berkala. Sistem yang diperbarui memiliki tambalan untuk melindungi keamanan dari kerentanan terbaru. Cara kerjanya adalah mencegah eksploitasi kelemahan yang diketahui. Selanjutnya ada konfigurasi DNS dengan aman. Gunakan layanan DNS yang dilengkapi proteksi terhadap serangan seperti DNS amplification. Contohnya adalah Google Public DNS atau Open DNS, dan pemisahan jaringan. Pisahkan jaringan internal dari jaringan publik untuk mengatasi dampak serangan. Cara kerjanya adalah dengan membuat lapisan keamanan tambahan untuk melindungi aset penting. Lalu penanggulangan atau pencegahan serangan DDoS. Gunakan IDS atau IPS, Instruction Detection System, atau Preventing
Prevention System. IDS atau IPS dapat mendeteksi pola serangan dan secara otomatis mengambil tindakan untuk menghentikannya. Lalu selalu menggunakan firewall. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir traffic mencurigakan atau traffic yang berasal dari alamat IP tertentu yang melakukan serangan. Lalu ada batas tingkat permintaan. Batasi tingkat permintaan atau rate limiting. Server dapat dikonfigurasi untuk membatasi jumlah permintaan yang diterima dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada penanggulangan atau pencegahan serangan DDoS. Implementasi load balancer. Load balancer dapat membagi trafik secara merata ke beberapa server sehingga mengurangi beban kerja pada satu server. Selanjutnya ada gunakan Anycast Network. Anycast Network adalah teknik jaringan di mana trafik diarahkan ke beberapa server berdasarkan kedekatan geografis. Lalu ada aktifkan CAPTCHA pada aplikasi web. Aktifkan CAPTCHA pada aplikasi web. CAPTCHA memastikan bahwa hanya pengguna manusia yang dapat mengakses layanan. Dan ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, bila ada kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala pun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.